Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ma yawaddu ora seneng sapa alladzina wong akeh kafaru kang pada kafir sapa wong nyatane min ahlil kitab saking ahli kitab wahum utawi wong kang kafir iku al yahudi wong orang-orang Yahudi tidak senang alal musyrikin lan saking piro-piro wong kang musyrik. Orang musyrik itu berarti menyekutukan Allah. Minal arabi saking wong Arab, orang-orang kafir baik dari ahli kitab yaitu Yahudi dan baik itu dari orang-orang musyrikil Arab, orang-orang Arab yang menyembah berhala itu tidak senang. Tidak senang kepada apa? Ayyun nazala ingin taden turunakan alaikum ing atase sira Muhammad lan kaum muslimin apa sing diturunakan min khairin saking kebagusan min rabbikum kang tetap saking pangeran. Ai bayu ibu tegese ora seneng sapa al yahudu wong Yahudi. Rupane wong Yahudi Ka'ab bin al-Ashraf kaya Ka'ab bin Ashraf wa ashabuhu lan santrine Ka'ab wa musyrikul Arabi lan wong musyrike Arab. Rupane Abu Jahal musyriknya Arab tidak senang Abu Jahal wa ashabuhu lan santri-santrinya Abu Jahal. Abu Jahal juga punya santri, punya anak buah. Nah, Oyotmul punya anak buah, Ilmi, ya, anak buah. Ya, kalau apa sing orang senang ayun azala ingin tanda turunakan alaikum ing atas sira wong Islam apa wahyu min rabbikum kan tetap saking pangeran ira anahum karena saat temene wong Yahudi lan wong Arab musyrik Arab ya seduna pada sirik pada dengki pada iri sapa wong Yahudi bihi ing wahyu. Wallahu padahal halil Gusti Allah iku yahtasu tertentu akan sapa Gusti Allah bi rahmatihi kelawan ulas asih Gusti Allah ai bi wahyi tegese kelawan wahyu Gusti Allah bener tentukan man wong biasa ukang kang ngarepaken sapa Allah ai man tegese ing wong kana kang ora sapa man iku ahli lidzalika mari mengkon wahyu wa huwa utai wong iku Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala Gusti Allah iku dzul fadil dan kang aduweni anugerah al-azimi kang agung bil wahyi kelawan anane wahyu ngirimaken wahyu ala Muhammad ing atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi ilatin saking tanpa ilat wala maqala dalam semangsane dawuh ucap bacot sapa al-kufar kira-kira kang kafir. Inna Muhammad dan satamene kanjeng Nabi Muhammad iku yamur perintah sapa kanjeng Nabi Muhammad ashabahu ing pira-pira sahabat kanjeng Nabi Muhammad bi amrin kelawan siji perintah semayan hamo kono nyegah sapa kanjeng Nabi Muhammad hum ing sahabate anhu saking siji perkara waya murulan perintah sapa kanjeng Nabi Muhammad hum sahabate bikhilafihi kelawan nulayani amrihi wa ma yaqul lan ora dawuh sapa Muhammad ing perintah illa bitilqai nafsihi angin saking arahe nafsu hawa nafsu kanjeng Nabi Muhammad. Nalika orang kafir itu mengatakan seperti itu nazala maka tumurun apa qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah rupane manansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Manansakh orang hapus orang nyalin sapa kita Allah min ayatin ing ayat siji aw nunsi utawa nglalekaken sapa kita ing ayat
Nanti maka nakakan sopo kita bil khairin ing luwih bagus minha tinimbang ayat au misliha utawa umpamane ayat. Qara'a maca sopo Ibnu Amir. Ibnu Amir maca ora nansah tapi nun sih bidomi nun kelawan diwaca domanun nun al ula kang pertama wa kasri sina diwaca kasro sine nun sih wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amar wa nansa bi fatin kelawan diwaca fatanun al ula kang pertama wa silan sine wa bi hamzatin kelawan ana hamzah sakinatin kang sukun ba'da sini dalam sawise Aiman badilu tegese orang ganti sopo kita Allah. Aiman mabi anu badila. Anak kalian kelawan yang ganti sopo kita. Ganti hukmaha ing hukume ayat fakot hal tertentu. Au tilawatahu utawa ganti ing wacananya ayat fakot hal tertentu. Anu badilu ganti sopo kita. Huma ing hukmahu lan tilawatahu ma'an hal bareng. Atur kata utawa ninggal sapa kita ing ayat kama kanat kaya oleh terima apa ayat wala nubadza maka orang kat seputaing ayat nanti neraka sapa ingsun bi nanti maka neraka sapa ingsun Allah bi manfaat lawan kang luwih aweh manfaat minal masih saking ayat kang denasah wa khafan luwih enteng fil amal ing dalam ngamalakane biha ing ayat Onati utawa nakatan sopo kita bimisal padanya ayat bisawab ing dalam ganjarane wa nafila manfaate wal amali lan ngamalakane au yuqalu tadi ucapaken ma andi di perkara ing andi di perkara ngapus sopo ingsun min ayat saking ayat kono umila iku tantan harus diamalakan pihak ayat anu akhirat dan akhirakan anu akhiru taing akhiran sopo kita naskhaha ing ganti ayat wala narfo mangka orang kasopo kita tilawatahu ing wacane ayat wala nusilan orang yang sopo kita hukum ayat nanti mana sopo kita bima pelantor karan kuwa kamu temui ke anfaului manfaati lil ibadi marang tiru-tiru kaula disuhulati dalam gampangnya karena si wujubi musabaratil wahid kaya den saline wajibe nyabaraken wong siji li asatin marang 10 minal a'da'i saking kira-kira musuh diwujubi musabaratil kelawan wajibe nyabaraken wahid lisnaini marang wong loro afi qasil ajri utawi dalam akeh ganjaran karena si takhiri kaya den saline awe milih baina saumi dalam anten puasa wal fidyah dan fidyah ditayi saumi kawan den tertentu akan puasa auna tiutan sapa kita misalkan padanya ayat ditaklifi ing dalam peperdene wasawa bilan ganjarane karena si wujud istiqbal sahar rati baitul maqdis kaya den saline wajib madhep arah Baitul Maqdis bi wujud istiqbal Ka'bah kelawan wajib madhep maring arah-arah Ka'bah nalika salat. Fahu mamaka utai mengkono wajibe madhep ning Baitul Maqdis lan wajibe madhep ning Ka'bah iku mutasawiyani pada karone fil ajri ing dalem ganjarane. Alam ta'ala ana orang lagi sapa sira ana lan Gusti Allah iku ala kulli syai'in ingat ala kulli syai'in atas perkara iku qadirun dat kang kuasa wa hada utai kala ayat iku tabihul ngelihat Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wa ghairi lan yen Kanjeng Nabi ngelihaken ala kudrati ing atase kuasa Gusti Allah taala kuasa atas tasrifil mukallaf ing atase nindakan wong kang mukallaf tata masyiati dalam ngisore kersane Gusti Allah wa hukmihi lan hukum Gusti Allah baik mati lan hikmah Gusti Allah ina sangat kelakuan iku lada adat kang nolak iku maksud lima marang perkara arota kang arep rasulullah walamani alan orang adat kang nyegah iku maksud lima perkara ikhtaro kang milih sapa Gusti Allah. Jadi dalam ayat ini Al-Baqarah masih
Seperangkat ki bahas apa? Setan belek ki seperangkatnya. Dan belek malam minggu ya. Teka setan. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, orang musyriknya orang Arab, ya, itu tidak senang kalau Kanjeng Nabi diberi wahyu oleh Allah. Beri senang. Jadi lamunan Kanjeng Nabi dipai wahyu nang Gusti Allah, wong kafir-kafir Yahudi ahli kitab dan orang-orang musyriknya orang Arab itu tidak senang. Kenapa? Karena hasad, sirik pidik, iri dengki. Ono. Kanjeng Nabi oleh wahyu, iki senang. Bahkan ya, ning ayat pada ngegosip, pada ngebully Kanjeng Nabi. Kan ngono. Kanjeng Nabi kan begitu turun ayat, "Hei sira para sahabat orang Islam, sira kudu mengkenen ya." Jare wahyu ki. Engko siki waktu maning Kanjeng Nabi wahyu terakan ki sahabat, sira aja mengkenen ya, mau mangongkon mengkenen bisa. Kima blawe mengkenen. Nah, aturan-aturan sing Kanjeng Nabi jelasaken padahal pun sing Gusti Allah nang wong kafir Quraisy dipuli. Lah, pun si saking dek Nabi Muhammad niku mengkonon pengene itu dari hawa nafsu dia tuh. Saking dek Kanjeng Nabinya mengkonon misalnya ketika Kanjeng Nabi kemudian memerintahkan sholat, misalnya ya, sholatnya harus berjamaah. Para sahabat, lah sholat berjamaah aku pripun Kanjeng Nabi? Ya bisa menghiburi kita. Akhirnya Kanjeng Nabi sing ning Arab. Nah itu orang kafir Quraisy dan orang kafir Yahudi itu bully. Wah saking be Kanjeng Nabi Muhammad aku Nabi ngakoli wahyu itu saking be pengen dari pimpinan. Lu nyatane bukti ning Arab. Oh, saking be saking nafsu dewek kan ngono. Nah, satu hari lagi, misalnya Kanjeng Nabi merintahkan untuk bersedekah atau wajib zakat, atau misalnya ketika perang rampasannya dibagi dan nabinya itu mendapatkan. Ketika perang kan, saling muslim melayu ki, ditimbalakan berase ya, pekatule, orang melayu kan, maka itu harta ghanimah haramnya, rampasan perang. Nah itu dibagi, nabinya Kanjeng Nabi dapat misalnya. Nah itu dibuli lagi, wah saking gue Muhammad beli sih masih pengen mekaya gratis gitu, ya wah begitu dibuli. Nah apalagi ketika hukum begini A B C D oleh Kanjeng Nabi diganti. Nah, karena ada dalam Al-Quran itu istilah nasikh mansuh. Nasikh mansuh itu ketentuan yang awal dinasa atau diganti oleh ketentuan yang terbaru. Konon itu ada. Nah, itu sering dibully itu ngono. Maka kemudian Gusti Allah menurunkan ayat selanjutnya, manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha. Jadi ketika ada hukum yang dinasah di dalam hukum itu, misalnya dalam hukum itu ketentuannya ya kan, lalu dengan waktu hukum A itu diganti oleh Gusti Allah dengan ayat yang lain, maka yang A itu namanya mansuh, disalin. Ya, yang datang terbaru itu namanya nasih. Yakin kis kudu ngaji temenanan bakal bakin yakin sekilas bae. Yang jelas nasih mansuh itu semua ijma ulama ada dalam hukum Islam. Buktine syariatnya Kanjeng Nabi. The Bluetooth device is ready to pair. Apa pun benak lah. Syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad datang itu menyalin, mengganti, memperbaiki ajaran-ajaran sebelumnya. Contohnya zaman Nabi Adam alaihi salam itu kakang adik oli dikawinakan, ya kan? Kakang adik oli kawin. Nah, zaman Nabi Adam. Tapi oleh syariat-syariat Nabi sesudahnya
dinasah, nggak boleh. Terus sampai syariat kanjeng Nabi Muhammad nggak boleh. Akan adik kawin itu syariat kanjeng Nabi menasah atau menyalin syariat nabi-nabi sebelumnya. Dalam perjalanan Islam pun ada ya hukum-hukum yang disalin, yang dinasah dalam sejarahnya ada. Yang jelas yang dinasah, yang dinasi atau yang dimansuh itu berkaitan dengan khitab atau dengan hukum. Kalau yang berkaitan dengan sejarah, yang berkaitan dengan kabar, yang berkaitan dengan nasab itu tidak. Ya, yang ada nasih mansuh itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Itu. Ini kenapa kalau Syekh Al-Qasimi ikut dawuh mungkin kenapa ada mansi nasih? Nasih mansuh paham dikit. Misalnya mungkin ada nih Pak Kubu nih Pak Kubu Yadi nih misalnya. Bulan ini mengatakan ini masyarakat ada patungan untuk bantuan masyarakat kena corona itu 10.000. Ya kan 10.000. Akhirnya patungan kan durung peragat patungan 10.000. 2 bulan kemudian masyarakat ini patungan untuk corona jangan tapi 50.000. Nah, itu kan misalnya. Atau orang-orang mana patungannya kalau jadi sekretari udah dia nggak botaknya. Nah, kalau hukum Al-Qur'an dinasi dan masuk itu tidak memberatkan. Artinya justru lebih meringankan dari hukum sebelumnya atau lebih memberi manfaat kepada hukum sebelumnya atau lebih gede ganjarannya daripada hukum sebelumnya. Misalnya patungannya 10.000. Nanti mau duit 10.000 beli dari apa-apa wong nih. Akhirnya apa? Musyawarah maning diganti. Jangan duit 10.000 tapi beras liter kan harganya sama tuh. Tapi unsur kemanfaatannya lebih manfaat beras dibandingkan dengan duit misalnya. Nah, itu dalam hukum Islam ada nasi mansuh seperti itu. Ada nasi mansuh itu ada di luar. Kenapa begitu? Nah, kalau menurut Syekh Al-Qasimi hikmahnya itu bahwa Gusti Allah yang Maha Welas Asih lagi mendidik umat Islam selama 22 tahun lebih itu kan ya, sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan Islam. Orang beda mungkin lah. Karena walaupun tekanan kita Kang, kita ku prepare siapapun. Masya Allah kan kita ku bengen iya bengen prepare karelo ucuk-ucuk mengkene nangis prepare bengen ku Kang Masya Allah kita ku besok sembayang ora sok maghrib lu ora Kang Jumat ora Kang malah kita mau sholat Jumat tega diundur silakan dina Sabtu lah speli kurang dibuat libur Jumatan juga prepare lu Kang mengkonon lu kira-kira jawabnya kita prepare kok ya wis ora apa-apa pun perkara Jumatan di dinas 1 ora apa-apa. Oh ya tampang iya, tapi sembayangnya kan dikasih Kang lamun subuh ka perasa masih ngantuk Kang. Jadi lamun ora sembayang subuh ben Kang. Ora apa-apa pun. Maghrib itu pun. Pak maghrib masih makan wedhus silakan. Loh, Isa. Nah, lamun Isa bisa Kang. Jadi sembayang Isa ben Kang. Ya wis ora apa-apa, pun ora apa-apa. Ini adalah masa tahapan pembentukan aturan hukum ke durung sempurna. Sempurna kan kira balik sembahyang 5 balik tuh, tapi lagi apa dikit. Nah, ya kan? Orang apa dikit kan? Nasi Kang Eman baik hati temen cari yang sembahyang di maghrib ke ora apa-apa jadi kita terus ya orang apapun Kang Jumatan rem bengkadina Jumat bukan lagi menggawe ning pabrik jadi dina satu apa jare mampun boleh kamu ya ya kan itu walaupun kanda ini dengan orang yang ngajinya sudah wis suwe karo Kang Ato orang tasing kau Sareman. Wah, hebat kok ngaji. Iya, alhamdulillah sih Kang Ato priben. Kok emang gampang sih. Priben sih sembahyang dari amak. Oh, iya Kang Ato. Kan Kang Ato lagi priben Kang Ato. Mensikapi fatwanya wapun ini Kang Ato. Iya.
Yang ada mikir, masa Kang Ustaz Eman wong sekelas kiai internasional membolehkan loh. Lalu Kang katanya, oh berarti Kang Ustaz ini lagi memberikan pelajaran. Aja sebutin kita. Oh ya Kang Atu bikin rekaman video lagi. Kang Ustaz Eman adalah kafir karena telah menghalalkan sembahyang 5 waktu 1 kali. Karena telah membolehkan Jumatannya dina Sabtu. Lagi sing bingung juga sih dari kita ini sing stres emang. Pun apa Kang Atu? Kan gitu ya maksudnya. Kan ada itu gaya Quraish Shihab. Oh enggak berjilbab ya enggak apa-apa, udah jilbab perempuan sih ya. Oh ribut. Padahal ini adalah masa tahapan-tahapan pembelajaran. Konon jadi duduk saya membolehkan apa yang sembahyang maghrib betuli oli isai baru saja dianggap gitu, tapi proses pembelajaran. Konon misalnya di YouTube sekarang tuh lagi rame ya, Bang Ustaz lagi teror lagi tantang-tantang yang cukup boncok. Ya itu kan. Ya itu kan hiburan, ada settingan pribadi kan hiburan, ada mau hiburan orang sih kan konon. Yang penting yang namanya hiburan itu endingnya bagaimana konon lu. Kalau dia bahasanya pidato dakwah dan sebagainya, tapi endingnya orang itu resah, permusuhan, orang yakin tambah hilang imannya, itu salah. Tapi ketika endingnya orang tambah yakin bahwa oh iya ini ternyata kekuatan sholawat, kekuatan bacaan ayat Al-Quran sebagainya, ya nggak masalah. Jangan TV ada hiburan, orang ribut ya, itu ribut ya, wes. Jelas. Pokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana intinya jadi kita harus bijak mensikapi. Orang remaja kita tosin mundur gak teman dia untuk masalah gagal pancatannya singkono, keterangannya jadi sesuaikan dengan kemampuan anda semua orang sih ya. Kalau ini hal nasi mansuh saya bahas jero-jero sih jika kita beli bisa keluar bukan salah memahamannya gitu. Pokoknya yang jelas bahwa ada perubahan-perubahan atau nasi mansuh, dan ini semua ulama ijma bahwa nasi mansuh atau perubahan-perubahan aturan itu ada. Onon ning Al-Qur'an itu anak. Kenapa begitu? Ya karena mau proses tahapan. Orang langsung Islam begitu diturunkan langsung dadi plek konon loh. Enggak. Ya selama 22 tahun lebih konon. Kanjeng Nabi umur kira 40 tahun diangkat jadi nabi. Nah Al-Quran turunnya itu setitik terus sampai Kanjeng Nabi wafat selama 23 tahun kurang ya 22 tahun lebih lah. Berarti kan ini proses sampai kemudian Islam menjadi sebuah agama yang sempurna. Islam wis sempurna, wong Islam kan durung, masih proses. Mulai mau ketekanan tamu, Kang kita priband gitu, ya priband. Kanjeng Nabi saja itu dulu begitu, ana wong tukang bohong. Dan Nabi kita arep pancing Islam lah. Berpanjang Islam ya boleh bagus baca syahadat, tapi kita durung bisa ngilangkan bohong di Kanjeng Nabi. Suara apa kan konon tuh yang penting mancing Islam dikit. Bohongnya durung bisa Kanjeng Nabi, ya wis suara apa kan konon. Lalu sahabat protes Kanjeng Nabi, hari ini kita boleh bohong, hari ini ngomong oh dipimpin sampean ke iya sudah ngerti kinki si jiwong nembe mancing Islam keloro kerjaannya di tukang calo lah membeli bohong beli duit kan calo kan bohong maksudnya camat aku itu kepira orang juta sirama masya Allah padahal itu kepira waktu saya ngredit mana orang silakan itu kelar itu pada saat itu boleh, bukan berarti menghalalkan bohong. Sing penting sampean sholat sing rajin ya, ajal awas aja tinggal. Iya siap Kanjeng Nabi. Begitu sholat unggal dina ditinggal. Oli bohong dari Kanjeng Nabi. Tapi sholat aja kena ditinggal. Sembahyang bae. Suwe-suwe sembahyang mikir. Ire yang sembahyang unggal dina. Bohong angger bae. Ya percuma. Jadi suwe-suwe kan ilang dewek masih dulu onon. Paham niki? Maka setitik
setitik. Oh pun dia sembahyang kan bisa isap bae cek Kang Ustaz pripin. Ya ora apa-apa pun. Sudah ngantuk sih Kang Ustaz. Ya wis apa ya Kang Ustaz disiram mendingan. Ora apa-apa pun. Apa ngono? Kang Ustaz siram. Boleh. Rombongan kente. Akhirnya maghrib baik, isya baik. Akhirnya kan, walaupun perangsa kita ini sampai ku isya sembahyang bang kalau enggak iya. Kini maghrib sembahyang si ayu. Aduh, jadi kamu sadar oli si oli, tapi kan daripada nganggur. Yalah, suwe-suwe ngerasa sembahyang isya enakan, dicoba maning maghrib terus enakan dicoba makan mengkonon loh. Tut setitik. Aja nyalah aku titik Kang Ustaz bener kiki masa ngajarakan sembahyang di isya bae oleh bener kiki ya kayak lah ya. Jadi intinya Kanjeng Nabi saja itu ada tahapan untuk sampai pada syariat agama Islam yang sempurna konon. Adanya nasi dan mansus itu jare Syekh Al-Qasimi konon wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.